yang cantik ini sekaligus wali kelasmu di pelajaran matematika. Oke. Nah, hari ini Mem akan menjelaskan tentang materi kita pertidaksamaan mutlak. Kalau kemarin kita sudah belajar persamaan, maka sekarang kita belajar tidaksamaan. Nah, sebelumnya Mem sudah singgung tentang pertidaksamaan sedikit, ya kan? Di classroom, di forum, ya kan? Nah, sekarang Mem akan menjelaskan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan kursor Mem dan tetap lihat penjelasan Mem yang cantik ini. Oke. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak fx lebih besar c, nilai mutlak fx lebih besar sama dengan c dan sampai d. Oke. Nah, untuk E sampai H ini kiri kanan mutlak, jadi sama seperti persamaan, ya kan? Cuma permasalahannya kemarin sama dengan, ini lebih besar, lebih kecil, dan lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Oke? Nah, yang sampai L ini yang sebelah kiri nilai mutlak, sebelah kanannya persamaan tapi bukan mutlak. Nah, itu seperti persamaan nilai mutlak yang sebelumnya. Oke, nah, yang selanjutnya C itu adalah bilangan real. Dan fx atau dx adalah fungsi, ya kan, dalam variabel x. Oke, nah sebelumnya Mem itu sudah jelaskan, ya kan, dan kemarin sudah Mem tanya-tanya apa perbedaan jika dia pakai sama dengan dan tidak pakai sama dengan. Misalnya lebih besar ada garis, ya kan, itu artinya apa? Itu artinya sama dengan. Oke, nah lanjut. Mem mengajari kalian pertidaksamaan nilai mutlak. Mem kasih dulu konsep cara cepatnya, ya, supaya paham. Yang pertama, jika nilai mutlaknya nilai mutlak x, ya kan, ini tidak selalu x ya, nah, ini bisa suatu persamaan, hanya saja ini persamaannya itu ada variabelnya. Oke. Nah, ini lebih kecil dari a, maka jawabannya pasti nanti seperti ini. Sudah? Nah, ini adalah gambarnya. Sudah? Jadi gambar pertidaksamaan kalau pakai garis bilangan dia seperti ini. Sudah, nah, ya. Jadi arealnya itu adalah dari min A sampai A. Jadi nanti angka, ini juga angka. Jadi dari min A sampai A itu angkanya. Jadi di antara inilah angkanya. Sudah, nak? Nah, jika dia lebih kecil sama dengan, tinggal nambah tanda sama dengannya aja. Nah, gambarnya agak berbeda. Ini ada bulatan. Jadi artinya angka yang di sini dengan angka yang di sini ikut sebagai penyelesaian. Sama seperti waktu kita di forum kemarin. Oke? Nah, yang nomor 3, kalau dia lebih besar, maka jawabannya seperti ini. Udah ada atau seperti ini dia. Jawabannya seperti ini. Sudah? Nah, yang ini gambarnya. Jadi gambarnya itu nilainya itu misalnya ini nilai, ini ke sana. Ini nilai, ini ke sana. Angka-angkanya sebelah sana. Kalau ke sebelah makin ke kanan itu positif, makin ke kiri negatif. Oke? Memang bingung karena ini pakai variabel, nanti ke angka supaya paham. Oke? Nomor 4 seperti ini dia. Sudah? Nah, lanjut. Kita ke 4 ini sifat tambahan bahwa nilai mutlak dari x itu sama dengan akar dari x kuadrat. Inilah cara kita. Dari sinilah dapat cara kita itu. Oke. Nah, lanjut. Untuk yang A sampai D, untuk bentuk yang seperti ini. Nah, contoh. Nomor 1. Nilai mutlak 2x tambah 6 itu lebih kecil sama dengan 8. Nah, C-nya di sini siapa? 8. Kan bentuknya seperti ini kan? Nah, fx-nya ini siapa? Ini fx-nya, nak. Sudah? Sesuai dengan cara cepat tadi, kalau dia lebih kecil sama dengan, maka nanti dia atau di antara seperti ini. Jadi langsung buat dia seperti ini. Sudah, nak? Langsung buat. Jadi kan ini tadi di sini dibuat negatif A atau negatif C, itu sama aja ya. Di sini saya buat C, ya kan? Di sini saya buat C. Sudah? Tapi di sini A, itu sama aja. A dan C di sini adalah konstanta. Itu hanya variabel yang bisa berganti-ganti. Paham ya, nak ya? Nah, lanjut. Sesuai dengan sifat yang tadi, cara cepat yang tadi, sudah? Maka kita langsung buat seperti ini. Sudah? Ini C-nya di sini negatif. Jadi negatif 8. Di sini dikalikan negatif, yang di sini dikali positif. Udah? Yang di tengah-tengah ini di dalam mutlak. Ya, yang di dalam mutlak. Sudah?
Nah, setelah itu kita mau buat ini jadi X. Jadi X. Tidak ada angka yang lain. Paham ya? Jadi X. Sudah? Nah, apa yang mengganggu di sini? Angka 6. Maka 6 ini geser ke sini, lalu geser ke sini. Jadi seperti ini. Karena dia bergeser menyeberangi tanda, maka dia positif jadi negatif. Jadi ini 8 dikurang 6 jadinya, yang di sini min 8 dikurang 6. Nah, setelah itu ini min 14 kan? Dan ini 2. Nah, setelah itu apa yang mengganggu di sini? 2. 2 ini perkalian. Jadi kalau nyebrang jadi pembagian. Jadi ini dibagi 2, di kanan juga dibagi 2. Jadi 2 dia. Paham ya? Nah, lalu ini min 7, ini 1. Gambarnya itu perhatikan. Miss, ini selalu di sini negatif. Tidak. Jadi di sini adalah angka yang paling kecil, makanya ditandai dengan negatif. Tapi ini kebetulan dia negatif 7. Paham ya, Nak ya? Nah, yang ini tanda yang lebih besar. Jadi ingat, yang di sebelah kiri itu adalah angka yang paling kecil. Yang di sebelah kanan itu adalah angka yang paling besar. Sudah, Nak? Nah, ini negatif 7 dan 1. Kenapa ada tanda bulatan ini? Itu menandakan bahwa negatif 7 dan 1 ikut dalam penyelesaian. Mem, apakah gambar ini perlu aku gambar waktu aku nanti menjawab? Tidak, yang perlu itu hanya ini, jawaban ini. Apa artinya min X ini? Dibaca adalah X lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan min 7. Itu membacanya. Atau lebih gampang, X itu di antara min 7 dan 1. Ini di antara. Yang diarsir inilah angka-angkanya. Kalau angka-angkanya dia bisa banyak. Karena apa? Karena tandanya lebih kecil, lebih besar gitu. Tidak sama dengan, paham ya, Nak? Jadi angka-angkanya bisa banyak. Contoh, 7 lebih kecil 8. 5 juga lebih kecil 8 ya kan? Jadi dia angkanya bisa banyak. Nah, artinya min 7 di antara min 7 sampai 1. Angka di antara min 7 sampai 1 siapa? Itu ya. Min 7 makin ke kanan kan? Karena mau ke 1. Min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, 1, 0. 0, 1. 2, enggak ikut 2. Mengerti ya, Nak ya? Karena di antara min 7 dengan 1. Paham ya, Nak ya? Oke. Lanjut nomor 2. Yang ini lebih besar. 2x kurang 1 lebih besar 3. Ingat, ini konstantanya ya, Nak ya. Jadi kita buat begini. Karena ini lebih besar, jadi kalau lebih besar sama dengan dia atau seperti ini. Di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Jadi kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Sudah, Nak? Nah, perhatikan. Yang di sini dikalikan negatif. Ini kan 3, jadi dikalikan negatif. Paham? Nah, ini kan positif. Ya kan? 3 dikalikan positif tetap 3. Paham? Nah, jadi kalau misalnya di sini min 3, Miss, ya kan? Sama, ini min 3. Di sini bukan min 3 lagi, jadi positif. Kenapa? Karena dikali negatif. Jadi 2 kali dia negatifnya jadi positif, paham ya? Jadi rumusnya di sini itu bukan negatif, tapi dikali negatif. Beda ya. Kalau negatif, kalau di sini negatif 3, di sini kamu tetap nanti negatif 3. Salah. Dikali negatif, yang kiri kali negatif, yang kanan kali positif untuk ininya. Sudah, Nak? Lihat kursornya. Nah, lalu kita geser. Kita kan mau buat ini X, ini X. Jadi kita geser. Min 1 ini mengganggu, pindah ke kanan. Jadi positif. Jadi min 3 tambah 1. Jadi min 2. Nah, yang di sebelah sini, ini min 1 juga mengganggu. Pindah ke sana, jadi positif 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Ada lagi yang mengganggu, siapa? 2. Ini kan perkalian, jadi menyeberang, jadi pembagian. Jadi min 2 dibagi 2, min 1. Yang ini juga kerjain lagi. Ini 4. Ini kali kan 2x. Jadi ini 4 dibagi 2, jadi 2. Jadi jawabannya langsung dia seperti ini. X kecil min 1 atau X besar 2. Jadi langsung dia, Nak ya. Jadi cara cepatnya seperti itu, langsung. Nah, gambarnya itu seperti ini. Sudah? Jadi nilai yang memenuhi itu adalah X lebih kecil X lebih kecil min 1 dan X besar 2. Tidak ada bulatan di sini karena tidak ada sama dengan. Jadi min 1 dengan 2 tidak ikut. Paham ya?
Jadi dia lebih kecil dari min 1. Angka yang lebih kecil dari min 1 siapa? Min 2 mem, min 3 mem, min 4 mem. Iya, min 1-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengan. Paham ya? Angka yang lebih besar dari 2 siapa? 3 mem, 4, 5 dan seterusnya. Jadi angka di antara ini nggak ikut. Contoh, di antara ini ada angka 1, ya kan? Dari min 1 dengan 2 ada angka 1 kan? Ya kan? Nah, ada angka 1. Satunya itu nggak ikut penyelesaian. Karena penyelesaiannya apa? X kecil min 1. Jadi angka yang lebih kecil dari min 1 siapa? Min 2, min 3 dan selanjutnya. Baru X lebih besar 2. Angka yang lebih besar 2 siapa? 3, 4. Jadi dia begini, nak. Paham ya? Begini. Nah, bukan yang di tengah-tengah. Nah, begitu dia. Jadi kalau garis bilangan itu kan dia kayak kartesius, nak. Tahu ya, X kartesius kan ada 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya kan? Min 1, min 2. Begitulah dia. Paham ya, nak ya? Jadi itu kayak kartesius, X kartesius. Oke? Nah, nomor 3. Nah, ini lebih besar tapi perbedaannya ada sama dengan. Nah, kalau ada sama dengan, maka nanti yang ini ikut sebagai penyelesaian yang ini. Sudah, nak? Jadi ini tetap atau karena lebih besar sama dengan. Rumusnya atau. Ingat, yang di sebelah sini dikali negatif. Yang mana dikali negatif? Yang ininya ya, nak ya, konstantanya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, cara cepatnya kayak begini. Sudah? Nah, yang ini dikali positif. Sudah? Jadi ini X kurang 3 lebih besar sama dengan 4, min 4. Nah, ini min 3 mengganggu. Pindah ke sini, jadi positif 3. Karena kita mau buat X di sini. Jadi dia mau mencari jawabannya itu kita buat jadi X di sebelah kiri, angka di sebelah kanan. Gitu aja lebih cepat. Oke? Nah, ini min 4 tambah 3. Berarti ini X lebih kecil sama dengan min 1. Kan min 4 tambah 3 min 1 ya. Yang ini juga geser karena min 3 ini mengganggu. Geser ke sana. Jadi 4 tambah 3. Jadi dua-dua dikerjakan kiri dan kanan. Paham ya, nak ya? Tapi di sini atau. Jadi perbedaan ini dengan ini sangat sinkron. Paham ya, nak? Sangat berbeda. Jadi ini atau. Nanti jawabannya ini X kecil sama dengan min 1 atau X besar sama dengan 7. Nah, jadi min 1 ikut dalam penyelesaian. Ingat, ke sana. Coba kamu ingat kartesius. Habis min 1 siapa kalau ke sana? Min 2 mem, min 3 mem. Iya, itulah penyelesaian. Ikut dengan min 1. Nah, 7. Kesana angka berapa kalau di kartesius? Habis 7, 8 mem. Iya, 8, 9, 10 dan yang lain. Nah, yang di sini nggak ikut. Paham ya? Bukan ikut penyelesaian yang di sini. Paham ya, nak? Karena dia pakai atau. Jadi dia begini. Jadi yang di sini nggak ikut. Contohnya angka berapa di sini? 6 mem. Iya, betul. 5 mem. Iya, betul. Nggak ikut sebagai penyelesaian. Yang sebagai penyelesaian yang tadi min 1, min 2, min 3, min 4. 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi sangat sinkron perbedaannya dengan ini. Paham ya, nak? Oke, sebenarnya tadi Mem mau menjelaskan lagi yang mutlak kiri dan mutlak kanan, tapi saya rasa ini cukup dulu supaya kamu benar-benar paham ya, nak ya, karena ini awalnya. Jadi kamu itu harus benar-benar hafal yang ini supaya cepat, nak, kamu supaya cepat. Ya, nak ya. Jadi hafal yang ini cara cepatnya supaya kamu nggak ribet lagi menggambar garis bilangan. Ya, nak ya. Jadi seperti ini aja. Kalau bentuknya yang ini, paham ya? Yang ini. Oke? Bisa dimengerti? Oke, anak Mem. Tetap semangat dan jangan langsung takut. Aduh, gimana nih? Ini kok sulit banget gitu ya. Tetap tenang, pikirannya tenang supaya lebih mudah memahami. Jangan takut. Oke, nak ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerti, langsung saja komen di forum atau kamu bisa telepon saya lewat WhatsApp. Oke, bye Ana Mem, I love you.